Timnas Indonesia U23 harus ngakuin keunggulan Qatar pada pertandingan pertama Piala Asia U23 pada Senin 15 April 2024. Garuda Muda tersebut harus menelan kepahitan dengan skor 0-2. Laga ini diwarnai banyak dosa-dosa dari keputusan kontroversi wasit Nasrullah Kabirov. Dia ngganjar Ivar Jenner dan Ramadan Sananta dengan kartu merah. Nggak hanya itu, Nasrullah juga memberi hadiah penalti kepada Qatar atas pelanggaran Rizky Ridho di kotak terlarang. Padahal di awal dia tuh nggak nganggep ada foul hingga VAR meninjau ulang kejadian. Ya kalau bisa dibilang dosa Nasrullah Kabirov ada di berat sebelah ke Qatar. Wasit 38 tahun itu mengabaikan beberapa pelanggaran tim tuan rumah. Jadi galak banget sama Timnas Indonesia U23 saat melakukan kontak ke lawan. Emang agak lain ini wasit. Sintayong juga bilang kalau para pemain udah berusaha menampilkan permainan yang terbaik. Apalagi kami kalah jumlah pemain dan nggak mudah untuk nyerah. Bisa dibilang banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian lihat, itu bukan pertandingan sepak bola, lebih ke sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. Tapi emang pertandingan semalam lebih lawaknya, lebih banyak lucunya ketimbang suasana pertandingan sepak bolanya. Terus nih kayak Justin Hubner atau Sain Patinama nyindir kepemimpinan Nasrullah Kabirov di Instagram Story. Setelah kejadian itu, fans turut menggeruduk akun media sosial Nasrullah dan berikan komentar negatif. Tapi ya itu, netizen malah kegocek. Ternyata sosial media tersebut bukan milik Nasrullah. Kalau bisa dilihat nih ya, Nasrullah Kabirov itu sebenarnya bukan orang baru. Dia tuh udah biasa dalam mimpin di gelanggang pertandingan internasional. Pria kelahiran 5 Mei 85 ini udah mimpin laga-laga antar negara pada berbagai jenjang umur sejak tahun 2018. Kalau berdasarkan data, Nasrullah Kabirov udah mewasiti paling nggak 90 laga internasional. Ya beberapa ajang yang pernah dipimpinnya ya antara lain SEA Games 2018, SEA Games 2022, atau kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sepanjang rentetan sejarahnya Nasrullah Kabirov dalam memimpin pertandingan, dia telah mengeluarkan 326 kartu kuning dalam 90 laga yang dipimpinnya. Terus 9 kartu merah juga dia keluarkan. 2 diantaranya diberikan untuk Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Qatar. Atas kejadian ini ya nggak tunggu lama lah ya, Pak Erik langsung bersuara kalau PSSI akan melayangkan surat protes karena ada beberapa hal yang sangat kontroversi. Ivar kena kartu merah, padahal mestinya nggak harus. Nah, sebagai federasi, PSSI memang punya otoritas untuk menyampaikan protes resmi. Apalagi ada beberapa episode dalam pertandingan yang emang rugiin Timnas Indonesia. Yang jelas dari Pak Erick Thohir sebagai federasi akan melayangkan protes terkait performa wasit. Dan kita semua tahu, baik itu di seluruh rakyat Indonesia, netizen di sosial media, semua bakal sepakat pertandingan yang kita tonton ini bukan game yang fair. Pak Erik juga menambahkan, kita masih punya ada 2 game, kita fight di atas lapangan. Pak Erik juga berpesan di hadapan para pemain agar nggak terpengaruh kepemimpinan wasit di laga pembuka. Terlebih masih ada 2 laga sisa di putaran grup bagi para pemain untuk tampil habis-habisan. Pak Erick Thohir menyampaikan harapannya bahwa jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game, kita harus fight. Di pertandingan sebelumnya kalian main ber-9 tapi fight. Nah, ber-11 harus bisa lebih fight lagi. Masih ada 2 game. Bisa dibilang pada akhirnya ini bukanlah akhir. Kita masih punya 2 game. Kita harus lawan balik, ucap Erick Thohir. Gimana pendapat kamu tentang pertandingan Qatar dengan Indonesia? Unek-unek apa yang ingin kalian keluarkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Dan ini Relung Nalar.